Halo sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, eh, kita akan membahas tentang dunia pendidikan nih ya. Nah, teman-teman, berita tentang guru yang dibinakan gitu ya, orang tua yang melaporkan guru hingga kekerasan yang terjadi di sekolah. Semua semua ini mungkin apa ya, sudah sering kita dengar gitu ya. Di medsos banyak berseliweran, banyak berita-berita viral tentang guru dan orang tua gitu ya, perseteruan perseteruan, konflik gitu ya, konflik antara guru dengan orang tua. Nah, teman-teman, secara tidak disadari ini merupakan atau ini akan berdampak gitu ya, bagi anak didik, bagi guru, bagi lembaga pendidikan yang melaksanakan proses pembelajaran atau melaksanakan proses pendidikan itu sendiri. Yuk kita coba pahami bersama gitu ya. Nah, teman-teman, beberapa waktu belakangan ini berita mengenai kriminalisasi guru yang hanya ingin mendidik anak-anak menjadi menjadi anak yang disiplin gitu ya. Ini hal yang memprihatinkan. Ada guru yang dilaporkan ke pihak yang berwenang hanya karena memberikan hukuman disiplin misalkan. Lalu ada juga kasus di mana orang tua melaporkan guru ketika anak mereka merasa tidak nyaman di kelas. Atau mungkin guru yang sekarang terjadi itu yang lagi rame itu tentang Ibu Supriani gitu ya. Ibu Guru Supriani ini eh, beliau dilaporkan dengan yang ternyata kalau hasil saya mengamati dari sidang-sidang yang diikuti gitu ya, proses persidangannya ternyata itu tidak terbukti dilakukan oleh Bu Supriani. Karena memang alat bukti yang digunakan gagang sapu dengan luka yang ada di siswa atau yang dia ada di anak. Jadi itu ternyata tidak tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai. Nah, kejadian-kejadian seperti ini akan menimbulkan dampak yang besar, teman-teman. Dampak yang besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, bagi guru, situasi ini menciptakan ketakutan. Guru yang seharusnya mendidik dan melindungi malah merasa terancam. Bukannya fokus mendidik, mereka malah menjadi cemas melakukan tindakan yang bisa dilaporkan atau bahkan dipidanakan ya. Dan ini menciptakan ketegangan di kelas karena guru akan semakin membatasi diri dan ragu dalam mendisiplinkan siswa. Sekarang saya sudah sering lihat video-video gitu ya yang berseliweran di media sosial di mana guru itu membiarkan apa yang dilakukan oleh siswa. Siswanya ada yang berkelahi dibiarkan, ada yang membuli dibiarkan, atau hal-hal ya lain yang di luar koridor pendidikan gitu ya. Guru membiarkan. Kenapa seperti itu? Karena ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan dari guru, takut dilaporkan. Seperti itu, teman. Ini bahan evaluasi bagi saya juga selaku orang tua gitu ya, selaku orang tua. Karena saya juga masih punya anak yang sedang bersekolah gitu ya. Berikanlah kepercayaan terhadap lembaga pendidikan gitu ya, terhadap guru yang mendidik anak kita. Kalaupun hal-hal terjadi, hal-hal sesuatu gitu yang kita bisa diskusikan dengan lembaga, dengan sekolah, atau dengan bahkan dengan gurunya. Berikutnya teman-teman, bagi anak didik atau bagi siswa gitu ya, dampaknya sudah jelas terlihat. Anak-anak cenderung menjadi kurang menghormati otoritas guru. Tanpa disiplin yang konsisten, mereka mungkin kehilangan rasa tanggung jawab dan batasan. Sikap ini berbahaya karena pendidikan bukan hanya tentang pelajaran, tapi juga tentang membentuk karakter dan moral dari anak-anak kita. Contoh-contohnya sudah banyak kan, di mana anak-anak itu merasa kurang menyegani guru, tidak menghormati guru gitu ya. Bahkan hari tadi dan hari kemarin saya melihat
di medsos itu ada guru yang atau ada siswa yang berani melawan guru, menantang berkelahi sampai buka baju dan sebagainya. Ini kan ciri dari bahwa guru itu sudah kurang dihormati oleh kurang disegani oleh peserta didiknya atau muridnya. Apalagi kalau misalkan ditunjang dengan orang tua yang terlalu ikut campur, terlalu ikut membela terhadap anaknya. Jadi anak itu merasa ada backing di belakang orang tua gitu yang eh, akan membelanya. Kalau ingat saya waktu zaman-zaman sekolah ketika saya dimarahin oleh guru misalkan laporan terhadap orang tua, malahan bukannya dibelain, malah ditambahin sama orang tua. Orang tua saya pasti bilang, ya kamunya, tuh, ya kamunya pasti mungkin eh, nakal dan sebagainya seperti itu. Itu dampak terhadap anak-anak atau terhadap peserta didik. Berikutnya dampak terhadap lembaga, teman-teman. Reputasi lembaga itu akan terdampak. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh pembelajaran menjadi tempat yang penuh dengan konflik. Kredibilitas sekolah bisa menurun gitu ya. Lingkungan belajar menjadi kurang kondusif. Banyak sekolah bahkan mengalami kesulitan dalam mengelola hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, teman-teman, hal ini perlu kita pikirkan bersama. Kita selaku orang tua, mungkin teman-teman yang guru juga selaku guru, dan pimpinan lembaga pendidikan sekolah gitu ya, itu juga perlu memikirkan bersama bagaimana caranya agar ada kepercayaan dari semuanya itu, baik guru, siswa, orang tua gitu ya, ada saling kepercayaan agar terbentuk nanti karakter-karakter murid atau anak didik itu yang bagus gitu ya. Nah, eh, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari semuanya ini adalah pertama, komunikasi antara orang tua dan guru sangat penting. Betul sekali teman-teman. Komunikasi ini perlu kita jalin gitu ya, perlu kita eh, perkuat gitu ya. Jika ada masalah, mari kita selesaikan dengan dialog, dengan komunikasi, dengan musyawarah, ya, bukan dengan laporan dan ancaman. Yang kedua, semua pihak perlu mengingat bahwa disiplin adalah bagian dari pendidikan. Ketika guru mendisiplinkan, itu merupakan bagian dari pendidikan. Atau di keluarga juga tetap kita perlu mendisiplinkan anak kita gitu ya. Sama di sekolah pun seperti itu. Nah, guru juga perlu diberikan dukungan dan kepercayaan untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Atau mungkin saran bagi bagi kita semua ya, bagi kita semua yang sebetulnya kita terlibat dalam pendidikan itu. Karena tanggung jawab mendidik itu sebetulnya ada di orang tua, tetapi ketika ada di sekolah itu menjadi tanggung jawab sekolah atau menjadi tanggung jawab guru. Teman-teman perlu kita ingat gitu ya, harus kita ingat pendidikan adalah proses kolaborasi semua pihak. Guru, siswa, orang tua, bahkan masyarakat memiliki peran masing-masing. Jika kita ingin anak-anak tumbuh menjadi generasi yang baik, mari kita dukung guru kita dan ciptakan lingkungan yang kondusif. Ingatlah bahwa pendidikan terbaik datang dari kerjasama dan saling memahami. Kalau kita sudah ada kerjasama, saling memahami, saling memberikan kepercayaan, itu akan membantu karakter peserta didik yang atau karakter anak-anak kita yang baik seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu bahasannya. Kalau misalkan ada hal-hal yang uh, kurang berkenan, mohon maaf. Boleh teman-teman berkomentar di kolom komentar yang baik-baik ya. Maksudnya berikan masukan atau tanggapan mengenai hal ini, silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan mungkin terima kasih ya sudah menonton, dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua.
Semoga kita bisa membangun pendidikan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Kalau misalkan ini dianggap bermanfaat, silakan boleh di-share ke teman-teman yang lain agar manfaatnya itu ada dan bisa tersampaikan ke semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.